Di bawah permukaan terambu tropis yang dangkal, tempat cahaya matahari pecah menjadi riak-riak berkilau di lantai karang, ada predator yang bersembunyi di depan mata. Atau lebih tepatnya, dulu ia bersembunyi sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Bukan di balik batu, bukan masuk ke dalam gua, tetapi menyatu ke dalam benang realitas lingkungannya sendiri. Di tempat di mana sebelumnya ada daging, mata, dan tentakel, kini hanya ada batu dan rumput laut, tak terbedakan dari terumbu tempat ia beristirahat. Ini bukan tipuan penglihatan, bukan ilusi yang lahir dari kejauhan atau air keruh. Gurita itu benar-benar lenyap, dan ia melakukannya tanpa suara. Gurita Karang adalah salah satu maestro penghilang diri paling berbakat di dunia alami. Kulitnya adalah kanvas hidup, berubah tanpa henti dalam warna, tingkat kecerahan, dan bahkan tekstur permukaan. Inti keajaiban biologis ini terletak pada jaringan kromatofor, sel-sel berpigmen tepat di bawah lapisan kulit, yang mampu mengembang dan mengerut dengan kecepatan menakjubkan. Setiap sel bekerja layaknya kantung tinta mikroskopis yang dikendalikan oleh serat otot, serta jaringan saraf yang terhubung langsung ke sistem respons lingkungan gurita. Saat gurita melayang di dekat karang keemasan, kulitnya menyala dalam gradasi coklat dan oker. Ketika ia meluncur di atas pasir pucat, pigmen-pigmen itu surut, mencerahkan kulitnya menuju selubung putih buram. Beberapa perubahan terjadi dalam waktu kurang dari 0,2 detik. Bahkan ada transisi motif yang terjadi dalam 2/10 detik. Namun, warna hanyalah setengah ilusi. Tekstur adalah setengah sisanya. Dengan menggunakan struktur otot kecil pada kulit, gurita dapat mengangkat atau meratakan permukaan kulitnya seperti peta topografi. Ia bisa membentuk tonjolan menyerupai teritip atau menghaluskan diri seperti batu basah. Gabungan kemampuan ini membuat gurita mampu meniru bukan hanya warna, tetapi juga struktur fisik lingkungannya. Ia dapat berubah menjadi pecahan karang, gumpalan ganggang, atau potongan batu. Bagi mata yang tak terlatih, dan bahkan bagi sebagian besar predator, ia seolah-olah menghilang total. Tetapi kamuflase ini tidak berhenti di satu bentuk statis. Kamuflase itu bergerak, menekuk, memperbarui dirinya secara real-time. Berbeda dengan saudaranya yang menetap di terumbu, gurita mimik tidak sekadar menghilang, ia meniru. Ia mengubah bentuk tubuh dan gerakannya untuk menyalin makhluk laut lain. Duri melebar khas ikan singa, pola renang ikan lidah, bahkan postur meliuk berpola garis dari ular laut berbisa. Ini bukan tebakan acak, melainkan pertunjukan yang menyesuaikan konteks. Saat diganggu ikan betok laut, ia meniru pemangsa yang paling mereka takuti. Saat menyeberangi dataran pasir, ia berubah menjadi sosok hewan yang paling cocok hidup di medan itu. Ini bukan lagi sekadar kamuflase, ini penyamaran perilaku, tipuan hidup yang digerakkan oleh model ancaman sang predator itu sendiri. Penampilannya adalah perlindungan. Penipuannya adalah keberlangsungan hidup. Lebih menakjubkan lagi, semua ini dikendalikan oleh sistem saraf yang tidak menyerupai hewan manapun di bumi. 2/3 neuron gurita tidak berada di otaknya, melainkan di lengannya. Setiap lengan memiliki otonomi parsial, mampu menyentuh, merasakan, menilai dan bereaksi dengan sedikit sekali komando dari otak pusat. Dengan kecerdasan yang tersebar ini, gurita dapat melakukan banyak tugas sekaligus pada tingkat yang terasa hampir asing. Satu lengan menyelidiki celah karang, lengan lain menambatkan tubuh ke batu, sementara yang ketiga menyapu pasir ke punggungnya untuk menyempurnakan wujud penyamarannya. Ini tubuh yang diatur oleh koordinasi cair, mampu menyelesaikan masalah rumit tanpa suara, tanpa sinyal visual, nyaris tanpa riak yang mengkhianati keberadaannya.
Namun di balik semua kejeniusannya, gurita menjalani hidup yang singkat. Sebagian besar spesiesnya hidup tak lebih dari 2 tahun. Banyak yang mati tak lama setelah kawin atau setelah satu siklus reproduksi. Sang induk betina bahkan menghukum dirinya sendiri demi kehidupan generasi berikutnya. Ia berhenti makan selama berminggu-minggu demi menjaga telur. Tubuhnya perlahan melemah saat ia terus-menerus mengipasi mereka dengan air beroksigen hingga napas terakhirnya. Dan dalam hidup yang begitu sekejap itu, ia sempat mengecoh pemangsa, menipu mangsa, berubah 1000 rupa, hidup sebagai bayangan sekaligus pemburu. Di perairan terbuka, tepat di luar tepian rak karang, tempat terumbu menyerah pada biru yang makin dalam dan cahaya mulai melebur menjadi kabut lembut. Sebuah bayangan meluncur maju. Itu cumi-cumi, lincah, ramping dan sekilas tampak berkulit halus tanpa motif. Tetapi saat bayangan besar melintas di permukaan, cumi-cumi itu menyala. Bukan karena takut, tetapi karena rancangan. Kulitnya berkobar dalam gelombang warna, perunggu ke perak, lalu beriak cahaya listrik kebiruan kehijauan yang memendar di sisi tubuhnya. Dalam hitungan detik, ia lenyap ke dalam kebisingan visual laut. Tidak bergerak jauh, tetapi bagi mata pemangsa, seolah-olah cumi-cumi itu tak pernah ada. Apa yang dimiliki cumi-cumi bukan sekedar kamuflase. Ini bukan penyamaran pasif. Ini adalah manipulasi visual aktif. Kendali atas cahaya dan warna yang begitu presisi, begitu instan, sampai kulitnya bukan lagi sekedar pembatas tubuh. Ia berubah menjadi sensor, layar, dan alat tipu daya, semua menyatu di satu permukaan hidup. Kemampuan luar biasa ini dimungkinkan oleh 3 lapisan sel khusus yang tersusun di bawah epidermis cumi. Di lapisan paling atas ada kromatofor, kantung pigmen yang dikelilingi oleh otot-otot kecil. Sel-sel ini bekerja seperti tirai serut, mengembang dan mengerut dalam sepersekian detik. Pigmen di dalamnya berisi warna hitam, merah, kuning, atau coklat. Saat diregangkan, warnanya muncul sebagai titik gelap kecil. Saat mengembang penuh, ia membentuk cakram berwarna. Jika bekerja serempak, kelompok kromatofor dapat menciptakan pola warna mencolok hanya dalam milidetik. Di bawahnya ada iridofor, sel pemantul cahaya yang tersusun dari tumpukan trombosit kecil, menciptakan efek kilau lewat interferensi konstruktif. Struktur ini tidak hanya memantulkan cahaya sekitar, tetapi juga membiaskannya, mempolarisasi, dan memunculkan efek warna-warni metalik yang berubah saat dilihat dari sudut berbeda. Mirip prinsip yang membuat minyak tumpah berkilau atau bulu merak memendar. Namun cumi-cumi tidak menunggu efek kebetulan. Ia mengendalikan iridofor ini, menyetel panjang gelombangnya untuk memantulkan warna tertentu. Beberapa spesies bahkan berhasil diamati mengubah refleksi merah, hijau dan biru sesuai kondisi cahaya atau interaksi sosial. Lebih dalam lagi, ada leukofor, pemantul cahaya tersebar yang menyebarkan semua spektrum cahaya secara merata. Sel ini bertindak sebagai dasar putih netral, memperkuat kontras lapisan di atasnya, dan membantu cumi mengatur tingkat terang gelap tubuhnya agar sesuai lingkungan. Ibaratnya, leukofor adalah kanvas pupihnya. Iridofor adalah cahaya digital berkilau di bawahnya, dan kromatofor adalah kuas pigmen hidup di atasnya. Sistem berlapis ini bekerja bersinergi, menciptakan seni tubuh real-time yang fungsinya bukan untuk pertunjukan semata, tetapi untuk bertahan sekaligus menipu. Pada spesies seperti cumi-cumi inshore panjang pin, kemampuan ini begitu halus
sehingga ia dapat memunculkan gelombang denyut warna pada mantel saat masa kawin, atau sebagai sinyal peringatan. Sebagian pemburu, seperti gurita vampir dan cumi banta laut dalam, menggunakan semburan cahaya mendadak untuk mengejutkan musuh, seperti granat kilat yang membingungkan sistem deteksi gerak pemangsa. Pada beberapa spesies lain, kilatan organ cahaya halus justru dipakai untuk memancing makhluk kecil, memberi ilusi organisme mini yang mengalir dengan arus, agar mangsa sejati nilai kewaspadaannya turun. Di sini, cahaya bukan lagi sekadar penanda, ia berubah menjadi senjata, sama pentingnya dengan tentakel atau gigi. Semua kemampuan ini, ekspresi kromatofor, kontrol kilau iridofor, hingga penyetelan bioluminesensi, membutuhkan kontrol otot yang sangat halus dan proses neurologis yang amat cepat. Berbeda dengan ikan yang warnanya statis atau diatur hormon, sefalopoda membuat keputusan visual secara real-time. Pada sotong, kemampuan memberi sinyal visual ini bahkan lebih mencengangkan. Ada rekaman bahwa beberapa sotong jantan bisa menampilkan dua pola berbeda secara bersamaan. Satu sisi tubuhnya memancarkan motif menggoda betina, sementara sisi lainnya memancarkan pola ancaman pada pejantan rival. Kamuflase mereka pun berbicara. Separuh tubuh mengundang, separuhnya mengusir perang. Meski begitu, kecerdasan visual yang begitu gemilang ini hanya dimiliki dalam jangka pendek. Seperti kerabatnya gurita, sebagian besar spesies cumi-cumi juga hidup cepat dan mati muda. Banyak yang hanya bertahan 1-2 tahun. Mereka menetas dari telur, langsung dibekali kromatofor kecil yang sudah bisa berkedip dalam hitungan hari sejak lahir. Tetapi dalam waktu hidup yang amat singkat itu, mereka harus belajar berburu, bersembunyi, dan mengendalikan kulit hidupnya dengan ketepatan mutlak. Kurva belajarnya tajam, tetapi wajib dikuasai. Karena di dunia tempat setiap bayangan mungkin ancaman, berhenti berarti mati. Dan bersinar sedikit saja terlalu terang, bisa jadi akhir untuk mereka. Dari segala arah, berdengung oleh gerak, suara, cahaya, dan denyut. Namun di tengah pesta visual yang begitu riuh ini, ada panggung sandiwara sunyi yang berlangsung tepat di bawah permukaan. Di kaki tepian karang batu tampak sesuatu yang terlihat seperti gumpalan karang mati. Sisa detritus dasar laut. Warnanya coklat kusam, pinggirnya kasar, wujudnya biasa saja. Ikan gobi-gobi kecil melintas tanpa curiga. Seekor udang bahkan sempat bertengger singkat di punggungnya. Tetapi tak terjadi apa-apa. Wujud itu tak bergerak, tak bergetar, seakan bukan apa-apa. Lalu dari sudut tubuh yang diam itu, sebuah sentakan bagai kilat, dan seekor gobi lenyap. Ditelan utuh dalam sepersekian detik. Karena batu itu bukan batu, itu adalah penyergap. Itu adalah ikan batu. Ikan batu adalah salah satu pemburu paling sempurna dalam seni penyamaran di kawasan bioma Indo-Pasifik. Setiap lipatan kulitnya, setiap tonjolan menyerupai kutil, setiap detail permukaannya dirancang oleh evolusi untuk meniru pecahan karang dan sisa-sisa puing terumbu. Teksturnya pun bukan sekadar visual, seringkali benar-benar tertutup ganggang dan polip lunak hidup. Sampai-sampai organisme kecil lain hinggap dan tumbuh di tubuhnya. Ia tidak berada di sebelah karang. Ia adalah karang sampai rahangnya terbuka dan kebenaran yang mematikan tersingkap. Spesies ini, yaitu Sinancea verrucosa, bukan pemburu yang lincah. Ia tidak mengejar, tidak berpatroli, tidak mengembara. Ia menunggu. Berjam-jam, bahkan berhari-hari, terkubur di bawah pasir
atau menempel di tepian batu hampir tanpa gerak. Napasnya nyaris tak tampak. Ritmenya tersamar oleh dunia yang bergerak di sekelilingnya. Mereka bukan pemburu yang bergerak cepat, tetapi mereka pemburu yang membuatmu tak perlu bergerak sedikit pun untuk menang. Karena bagi mangsanya, dan bahkan bagi sebagian pemangsa besar, mereka tak pernah terlihat sampai semuanya terlambat. Di sisi lain terumbu, di antara spons lembut dan kipasan laut yang bergoyang halus seperti pita, melayang seekor ikan yang tampak rapuh, seolah tubuhnya dibuat dari kertas yang bisa hancur oleh sentuhan. Itu adalah ikan kalajengking daun, yang mengayun lembut mengikuti arus air, meniru goyangan kecil vegetasi laut. Sirip dadanya terbentang seperti pinggiran daun yang sobek. Duri punggungnya tidak membentuk bayangan utuh, melainkan siluet patah dan tak beraturan. Setiap geraknya diperhitungkan bukan untuk menipu pemangsa, tetapi untuk menjebak mangsanya sendiri. Seperti ikan batu, ikan kalajengking daun tidak mengejar. Ia menunggu, diam berjam-jam, sampai ikan kecil atau udang melintas terlalu dekat. Dan saat momento itu tiba, sekali sedotan singkat, mereka lenyap. Penyamaran telah bekerja sempurna sesuai fungsinya. Menariknya, ikan-ikan pemburu penyergap ini harus tetap hampir tanpa gerak. Bukan hanya agar kamuflase mereka berhasil, tetapi karena gerakan sekecil apapun bisa membocorkan ilusi itu. Metabolisme mereka pun menyesuaikan. Mereka hidup di ambang energi rendah. Mereka bertahan lewat ledakan serangan singkat, bukan stamina panjang. Salah satu yang paling mencolok adalah hiu wobegong berjumbai, sejenis hiu karpet. Ia memiliki lobus-lobus kulit rumit di sekitar mulutnya, yang tampak seperti rumput laut menjuntai arus. Rumbai kulit itu menyamarkan bentuk kepalanya, menyembunyikan sensor gerak di bagian depannya. Di beberapa bagian kawasan Indo-Pasifik, spesies ikan kalajengking penyergap ditemukan berada di hamparan puing karang. Gurita vampir mungkin bersinar untuk lenyap. Ikan berbisa ini memudar untuk berbaur. Diam-diam memperhalus tipuannya seiring waktu. Seekor ikan kalajengking yang dipindahkan ke area terumbu yang lebih terang akan, seiring waktu, memudar menjadi warna yang lebih pucat. Yang dikempatkan di lingkungan karang gelap akan perlahan menggelapkan rona tubuhnya. Salah satunya ikan kodok. Ia bukan hanya meniru karang atau spons, tetapi juga memikat mangsa dengan organ khusus bawaan. Sebuah ilisium, duri punggung yang termodifikasi, menyerupai cacing atau udang kecil. Duri ini menggantung di depan mulutnya seperti joran dengan umpan. Berkedut halus, hanya sedikit cukup untuk menarik mata. Saat mangsa mendekati umpan yang tampak hidup itu, mulut di bawahnya terbuka, ditelan, lenyap. Pemburu tidak hanya bersembunyi. Ia mementaskan jebakan, menggunakan perhatian untuk menjatuhkan targetnya sendiri. Di medan terumbu yang begitu kacau, sedikit gerak semu saja sudah bisa mengundang rasa penasaran, mengubah kewaspadaan menjadi kerentanan. Namun, di balik semua keberhasilan mereka sebagai penipu ulung, para penyamar terumbu ini juga rapuh. Mereka sangat bergantung pada keutuhan habitatnya. Tanpa struktur, warna dan kompleksitas terumbu karang, mereka bukan hanya tampak jelas secara visual, tetapi juga terekspos secara fisik. Tubuh mereka lunak, mobilitas mereka terbatas. Pertahanan mereka pasif, tidak ada cadangan strategi. Strong, jika ilusi gagal, mereka mati. Terumbu bukan hanya tempat tinggal, tetapi panggung yang memelihara pertunjukannya. Terumbu karang sendiri terus berubah, tumbuh, tergerus, memutih, pulih,
memudar, lalu kembali hidup. Di dunia ini, hukum bertahan ditulis bukan oleh siapa yang paling kuat atau paling cepat, tetapi oleh siapa yang paling mampu tak terlihat di tengah perubahannya. Di perairan dangkal yang dingin di selatan Australia, tempat arus beku menyapu dasar berbatu dan menara-menara lamun raksasa hijau kecokelatan, sebuah hutan bawah laut bergoyang dalam gerak lambat. Cahaya matahari menembus permukaan air dalam pilar pucat panjang, terputus menjadi pita oleh dedaunan ganggang coklat raksasa. Suasananya asing sekaligus terasa akrab, seperti hutan hujan tropis yang digantung di dalam air. Tapi di sini, batangnya melengkung dan berputar, kanopinya mengalir, bukan berdesir. Kesunyiannya hanya disayat oleh bunyi samar gulma laut yang bergeser dan letupan kehidupan invertebrata jauh di kejauhan. Di tengah hutan bayangan dan arus ini, ada makhluk lain, tubuh yang tidak bergerak dengan tenaga, tetapi dengan irama lautan itu sendiri. Ia meliuk bersama ganggang kelp, anggota tubuhnya menjuntai seperti daun semu. Profilnya terpecah menjadi rumbai-rumbai yang mirip rumput laut. Inilah naga laut daun, keajaiban penyamaran yang begitu sempurna, sampai penyelam berpengalaman pun sering luput menyadari keberadaannya. Naga laut daun, tubuhnya berwarna coklat keemasan pucat, bertotol hijau tersamar, dengan embel-embel mirip daun memanjang dari kepala hingga ekor. Itu bukan sirip untuk melaju, bukan senjata untuk mengancam. Itu hanyalah ornamen semu, daun palsu yang satu-satunya tujuan evolusinya adalah menipu. Struktur itu bahkan tidak membantunya berenang, justru memperlambatnya, memaksanya bergerak hanyut, mengapung, mengikuti panggung yang ia pilih sebagai rumahnya. Karena di hutan penuh alur ini, kecepatan bukan kunci bertahan hidup. Penyamaranlah hukumnya. Naga laut daun bukan pemburu dalam definisi lumrah. Ia tidak menyergap, ia tidak mengejar. Ia memakan mangsa mini. Krustasea sangat kecil, udang transparan mungil, dan plankton lembut yang mengambang. Ia menyedotnya dengan moncong berbentuk tabung, senyap, presisi, tanpa drama. Keberhasilan hidupnya bukan terletak pada siapa yang bisa ia bunuh, tetapi pada siapa yang tidak menyadari bahwa ia hidup. Dekat dengannya, menambat di sehelai gulma laut seperti sulur tanaman, ada ahli penyamaran lain. Bukan meriah, tetapi subtil. Ikan pipa belang, tubuhnya panjang, ramping, dengan garis-garis vertikal yang menyalin pola batang kelp. Ia tidak berenang melintasi hutan. Ia bersandar bersama hutan. Saat daun kelp condong ke kiri, ia ikut. Saat arus menikung ke kanan, tubuhnya larut mengikuti ritme yang sama. Kamuflase ini bukan hanya tentang tampak seperti alam, tetapi bergerak seperti alam bergerak. Kedua ahli ilusi ini berasal dari keluarga yang sama, dinasti para penyamar sunyi, yang juga menaungi kuda laut. Mereka bukan dibentuk oleh daging yang luwes, melainkan oleh cincin tulang keras, rangka yang kaku. Struktur yang membuat mereka bukan perenang cepat, tetapi perenang yang stabil di tengah flora yang bergoyang. Mulut mereka menyatu membentuk pipa sempit, alat makan hemat gerak. Mata mereka bahkan mampu bergerak sendiri-sendiri, mengawasi sekitar tanpa menggerakkan kepala, terus siaga, terus mengamati, terus hidup dalam karakter, aku bukan makhluk hidup, aku hanya daun yang lupa jatuh. Semakin dalam memasuki hutan kelp, cahaya meredup dan pertaruhannya berubah. Di sini, tidak semua pemangsa perlu taring atau bisa. Beberapa cukup meminjam bayangan untuk menunggu dengan sabar, menipu lewat keberadaannya yang diragukan dan menyerang lewat momen lengah,
secepat ilusi runtuh. Karena ada pemburu yang tidak dibangun untuk tampil brutal, tetapi untuk membuatmu menatapnya tanpa menyadari bahwa ia menatap balik. Di lautan, evolusi tidak menatah keindahan. Ia meruncingkan keberhasilan. Dan ilusi tidak perlu sempurna selama ia menang sekali lagi. Kamuflase bukan ketiadaan. Ia hanyalah pertunjukan agar kau percaya tak ada apapun sampai semuanya berakhir. Ikan greenling kelp, pemangsa yang hidup di hutan kelp kawasan Pasifik beriklim sedang, bersembunyi di antara holdfast, struktur mirip akar yang mencengkeram dasar batang ganggang raksasa. Kulitnya berwarna totol dan bercak, dibuat untuk meniru cahaya yang terus pecah dan berganti arah di bawah kanopi kelp. Ia duduk di celah batu atau setengah membenamkan diri ke sedimen, diam, menunggu. Ketika ikan kecil lewat terlalu dekat, serangan terjadi dalam satu semburan tenaga. Singkat, brutal, final. Ini bukan perburuan laut lepas. Ini berburu di hutan. Jarak pendek, keputusan instan, sumbu pendek. Di sini, kamuflase bukan soal warna saja. Ini soal konteks. Ikan skalpin daun di hutan ini membawa penyamaran kolaboratif. Ia tidak hanya menyesuaikan warna coklat atau hijau bermotif, tetapi juga membiarkan tubuhnya dihuni lapisan mikroflora. Permukaan laut kutub tampak diam dari atas. Hamparan beku yang retak oleh flows es dan punggungan yang disikat angin. Namun di bawah langit-langit rapuh itu, dunia bekerja dengan logika berbeda. Di sini, di sudut terdingin samudra bumi, tempat suhu laut turun di bawah titik beku air tawar dan cahaya bisa hilang berbulan-bulan, penyamaran bukan lagi soal warna karang atau tekstur tumbuhan laut, melainkan soal cahaya atau ketiadaannya. Kanopi es di atas menyaring cahaya dengan cara-cara yang tak biasa. Sinar matahari, jika ia sempat tiba, dipecah menjadi berkas-berkas lembut yang mengombang oleh kristal salju dan rongga udara dalam es. Retakan dan lubang leleh menciptakan terowongan cahaya yang jernih, menusuk ke bawah seperti sorotan lampu. Sementara di luar itu, semuanya tenggelam dalam senja biru keputihan yang pucat, disela hanya oleh cahaya plankton dan bayangan yang lewat sesekali. Dan bahkan di latar tanpa warna ini pun ada yang meniru konteksnya. Ikan greenling kelp mungkin adalah contoh penyamaran yang statik efektif di hutan ganggang. Tetapi untuk bab baru laut kutub, peran dimainkan oleh ikan transparan kutub, spesies yang mengandalkan kejernihan sebagai benteng, bukan motif. Karena di sini, warna tidak lagi berguna. Yang ada hanyalah ilusi yang menyatu dengan cahaya dingin, kesenyapan total, dan seni untuk tidak pernah menimbulkan jejak keberadaan. Di dunia yang hampir tanpa rona, makhluk-makhluk ini tidak menipu dengan kemegahan, tetapi dengan ketenangan yang dingin, anatomis, dan mutlak. Itu bukan sekadar penyamaran pada tubuh mereka. Itu adalah perjanjian evolusi dengan kegelapan dan es. Dan hutan di bawah es pun tetap bergoyang. Salah arah dibaca, salah bentuk dipahami, dan di balik semua salah paham itu, mereka tetap bertahan. Ikan yang benar-benar memudar, bukan melalui trik warna, tetapi melalui ketidakhadiran fisik yang hampir literal. Bahkan tulang mereka pun lebih ringan dari ikan lain, memberi mereka kemampuan melayang netral, ideal untuk mengapung tepat di kolom air di bawah es, tanpa gerak berarti, tanpa siluet yang tegas. Mereka tidak berburu dengan kecepatan, tidak menyerang lewat penyergapan agresif, tetapi bertahan lewat keheningan dan translusensi, membiarkan cahaya lewat menembus tubuh mereka,
alih-alih memantul sebagai jejak keberadaan. Di lautan kutub, predator seringkali tidak memburu tubuh, mereka memburu bayangan. Dan di dunia yang kejam ini, strategi terbaik bukanlah menjadi tak terlihat sepenuhnya, tetapi menjadi tidak cukup solid untuk diperhatikan. Strategi serupa dipakai oleh penghuni tak bertulang belakang di bawah es. Anjing laut macan tutul dari Antartika. Ia tidak mengejar, tetapi berpatroli di bawah lapisan es, mencari penguin, ikan, bahkan sesamanya. Kamuflase anjing laut ini bersifat biner, memanfaatkan kontras ekstrem lingkungannya. Bagian punggungnya gelap pekat, hampir menyatu dengan kedalaman laut. Bagian perutnya putih hingga kekuningan pucat, menyaru dengan cahaya yang merembes dari permukaan es di atas. Teknik ini dikenal sebagai counter shading, strategi yang juga dimiliki banyak hewan laut terbuka. Tetapi di perairan kutub, efektivitasnya mencapai puncak. Hitam di atas, putih di bawah, gelap, terang, hadir tiada. Tapi keahlian anjing laut ini bukan hanya pada gradasi kulitnya. Ia menjadikan bayangan es sebagai tanah perburuan. Ketika sekelompok penguin menyelam lewat lubang leleh atau selat antar Flores, anjing laut menunggu tepat di luar jalur cahaya, bersembunyi di dalam bayangan panjang yang memanjang tajam di bawah lapisan es yang bergerigi. Sebuah geometri gelap terbuka, penyergapan berbasis lanskap. Tempat cahaya bukan hanya memberi panggung, tetapi menciptakan ruang yang pantas untuk menyamar atau membunuh. Dan di balik semua ilusi ini, lautan tetap diam, kolom cahaya tetap bergoyang, dan para pemangsa tetap menunggu, meluncur, memudar, menipu, hingga akhirnya benar-benar memangsa. Beberapa predator kutub memanfaatkan bioluminesensi, bukan hanya untuk menyamar, tetapi juga untuk memanipulasi perhatian. Di kedalaman Arktik, tempat cahaya matahari mustahil menjangkau, ada pemburu-pemburu gelap seperti ikan naga laut dalam dan ikan pemancing laut dalam. Mereka menggunakan umpan menggantung, sinyal kecil bercahaya biru atau hijau, layaknya suar mini, untuk memikat mangsa ke arah tubuh mereka yang hampir tak terlihat. Di dunia ini terlihat adalah kelemahan. Karena itu, para pemburu ini mengecilkan eksistensi visual mereka nyaris hingga nol. Tubuh mereka menyerap cahaya lebih banyak daripada memantulkannya, dibalut pigmen yang menjadikan mereka hitam dof dari segala sisi, bagaikan bayangan tanpa bentuk di dalam lautan. Yang terlihat hanyalah umpan, suar di dalam jurang gelap, sampai rahang meledak dari ketiadaan, menyeret semuanya kembali ke sunyi. Kontras antara umpan bercahaya dan penyerang yang tak menampakkan wujud adalah salah satu adaptasi alam paling mencekam. Terlebih di ekosistem yang hanya mengenal cahaya melalui makhluk itu sendiri, bukan dari langit di atasnya. Meski berada di wilayah beku, kehidupan di sini bukan melawan dingin, melainkan dimungkinkan oleh dingin. Protein anti beku mengalir dalam darah mereka, mencegah kristal es merusak jaringan tubuh. Enzim dalam ikan kutub juga berevolusi untuk tetap bekerja pada suhu di bawah nol, sebuah keajaiban kimia yang menopang strategi penyamaran mereka. Gerak di wilayah ini lambat, bukan karena kemauan, tetapi karena kebutuhan. Para penyelam sering tidak menyadari keberadaan mereka sampai kawanan itu pecah akibat arus, atau saat kamera menangkap kilasan gerak yang tak memiliki keputusan. Di bawah es kutub, batas antara hadir dan tiada begitu titis, seringkali tidak bisa dibedakan. Untuk melihat sang pemburu, seseorang harus mencari sesuatu yang tidak bergoyang
saat seharusnya semuanya bergoyang. Garis yang terlalu mulus di tengah kekacauan, atau keheningan yang menyiratkan niat. Di sini, predator tidak memakai es sebagai baju perang. Mereka tidak menjadi bagian dari pemandangan. Mereka mengurangkan diri dari pemandangan itu sendiri. Di dunia bawah air ini, kamuflase bukan lagi soal meniru warna. Ini soal mengendalikan cahaya, melawannya, atau memalsukannya. Cahaya bukan penunjuk keberadaan, melainkan alat untuk meniadakan bentuk. Dan di panggung es serta remang yang tak merayakan bentuk itu, para pembohong senyap, para bayangan hidup, para penangkap tanpa wujud, terus bertahan, bukan dengan dikejar, tetapi dengan tidak pernah memberi alasan untuk diperhatikan. Beberapa predator kutub memanfaatkan bioluminesensi, bukan hanya untuk menyamar, tetapi juga untuk memanipulasi perhatian. Di kedalaman Arktik, tempat cahaya matahari mustahil menjangkau, ada pemburu-pemburu gelap seperti ikan naga laut dalam dan ikan pemancing laut dalam. Mereka menggunakan umpan menggantung, sinyal kecil bercahaya biru atau hijau, layaknya suar mini, untuk memikat mangsa ke arah tubuh mereka yang hampir tak terlihat. Di dunia ini, terlihat adalah kelemahan. Karena itu, para pemburu ini mengecilkan eksistensi visual mereka nyaris hingga nol. Tubuh mereka menyerap cahaya lebih banyak daripada memantulkannya, dibalut pigmen yang menjadikan mereka hitam dof dari segala sisi, bagaikan bayangan tanpa bentuk di dalam lautan. Dan justru disinilah keunggulan cumi bobtail bersinar. Tanpa benar-benar bersinar, ia bukan hanya menghapus bayangan, tetapi juga mengatur posisi dan intensitas cahaya tubuhnya agar tetap menjadi arwah di tengah pola pasir tersapu hamburan cahaya bulan. Tubuhnya lunak, mampu sedikit berubah bentuk, meniru lekuk dasar laut. Ia berdenyut, berhenti, berdenyut lagi, seperti jantung kecil sepi yang mengikuti napas samudra. Yang tertipu bukan hanya pemangsa, yang diburu pun sama butanya terhadap ilusi. Krustasea-krustasea mungil, amfipoda, udang misis, menyisir pasir setengah buta, mengandalkan perbedaan kontras untuk membaca bahaya. Saat cumi menyerang, tidak ada kilatan peringatan. Hanya lompatan singkat, vakum dari cengkeram isap, lalu mangsa lenyap ke dalam lengan-lengan yang bercahaya, tak lebih terang dari pasir di bawahnya. Pembunuhan yang lahir dari kesenyapan dan presisi cahaya, bukan sekadar kecepatan. Di sudut lain terumbu malam, drama serupa pun bergulir. Kepiting penyamar dekorator, kepiting dekorator, yang siang tadi tampak seperti bongkahan tak penting, kini muncul dengan baju perang pilihannya sendiri. Ganggang, spons, serpih debris, ditempel satu persatu di cangkangnya, dibuat seolah itu bagian habitat. Ada pula kepiting spons yang bahkan memotong spons hidup dan menggendongnya di punggung, penyamaran yang ikut tumbuh dan berubah bersama waktu. Lalu ada ikan lampu senter, pemain lain dalam teater gelap ini. Cahaya di bawah matanya bukan lampu yang selalu menyala. Ia bisa menutupinya dengan lipatan jaringan gelap seperti kelopak, mengeluarkan kilatan pendek untuk mencari arah, mengecoh pemangsa, memberi isyarat pada sesamanya. Saat terancam, ikan ini mengedipkan cahaya cepat-cepat sambil bergerak tacak, menghasilkan efek strobo yang membingungkan. Mata pemangsa terpaku pada cahaya, bukan tubuh ikan. Dan saat cahaya padam, target pun sirna. Di dasar laut saat senja berubah jadi pekat, bahkan pemburu tangguh seperti udang mantis mengandalkan cahaya terpolarisasi dan bayangan gerak halus. Dengan mata majemuk super rumit, mereka dapat melihat spektrum cahaya tak kasat mata manusia, termasuk cahaya terpolarisasi melingkar, memberi mereka kemampuan mendeteksi mangsa yang bagi mata manusia tampak sempurna tersembunyi.
Sementara di atas sana, gelombang kehidupan bukan mengecil, melainkan berpindah. Ada para pengelana transparan, ubur-ubur, dan saudara sejenisnya, ubur-ubur sisir, yang merambat naik dalam salah satu migrasi harian terbesar di planet ini. Mereka tidak menyamar dengan cahaya, tetapi lewat kejernihan tubuh. Tepi mereka dibiaskan, garis luar mereka larut oleh cara cahaya pecah di dalam air. Bahkan predator yang memakan mereka, seperti penyu laut dan ikan-ikan kecil, sering tak punya pilihan selain meraba, bukan melihat, untuk menemukan bentuknya. Yang mengikat semua strategi ini bukan gelap atau terang, melainkan akurasi kontras, kendali foton, disiplin ilusi, dan kesabaran tubuh. Di bawah bulan, di bawah bintang, di bawah langit yang buram, yang menentukan nasib bukan siapa tercepat atau terkuat, melainkan siapa paling piawai mengelola cahaya, memancarkannya, memudarkannya, mencocokkannya, atau meniadakannya. Karena di panggung malam laut, peperangan sejati bukan terjadi antara otot dan rahang, melainkan antara foton dan keheningan. Sebuah koreografi tak terlihat, di mana cahaya adalah bahasa. Di zona pesisir dangkal, tempat taman karang berakhir, dan air menjadi buram oleh partikel tersuspensi, terbentang ekosistem yang dibangun bukan oleh warna, melainkan oleh pasir halus, lumpur, dan kesabaran. Dasarnya lunak, hamparan berpasir, serpih cangkang, dan sisa bahan organik yang membusuk. Airnya sering keruh dan jarak pandang buruk. Cahaya matahari yang tersaring turun dalam berkas berkilau yang gemetar, tapi jarang menerangi. Tidak ada yang tampak hidup pada pandangan pertama, dan justru itulah kekuatannya. Disinilah diam tidak berarti kosong. Diam berarti jebakan. Kamuflase di sini tidak berkedip atau memikat. Ia menetap, membaur perlahan, dan meniadakan batas. Predator menenggelamkan tubuh mereka ke dalam dasar laut itu sendiri, tertutup pasir atau lumpur, sampai garis antara daging dan dasar hilang. Hanya sepasang mata tegak menghadap ke atas, berkilau tipis sabar dan tak bergerak, yang menandakan ada kehidupan yang menunggu giliran adegannya. Salah satu maestro penyamaran di panggung sunyi ini adalah ikan pengamat bintang. Ia mengubur dirinya dengan mata dan mulut menatap lurus ke atas, menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam diam yang absolut. Mulutnya dikelilingi serabut sensor halus terbuka vertikal, dirancang bukan untuk kejar-kejaran, melainkan serangan mendadak yang lurus ke arah cahaya di atasnya. Sedikit getaran di air, detak ikan yang berenang, gesekan kaki kepiting, atau hentakan tubuh kecil lain di atas pasir cukup untuk memicu peluncuran. Dari bawah pasir, ikan pengamat bintang meledak naik, rahang menganga, menciptakan vakum air yang menyedot mangsa sebelum bahaya sempat dipahami. Kekerasan serangannya bukan dimungkan oleh air. Ia disembunyikan oleh kesunyian itu sendiri. Di sini, ketakutan tidak berbunyi. Ia hanya lenyap. Di dunia ini, tak terlihat bukanlah pencapaian yang membatu. Ia adalah proses yang hidup, disetel ulang oleh awan yang menutupi bulan, oleh pasang yang mendorong air, dan oleh kilau ganggang bioluminesen yang tersibak kibasan ekor sirip. Bagi para pemburu laut malam, menjadi tak terlihat bukan sekadar bersembunyi, melainkan memahami cahaya lebih baik dari mereka yang mengejar atau lari darinya. Maka samudra terus bernapas di bawah bulan, dihuni makhluk yang melihat tanpa mata, yang menyala untuk lenyap, yang menyerang lewat bayangan, dan memangsa lewat salah perhitungan.
kesenyapan dan akurasi mereka, mereka telah mengubah malam menjadi ekosistem ilusi, di mana terlihat bukanlah kewajiban, tetapi justru terlewat adalah kunci bertahan hidup. Di zona pesisir dangkal, tempat taman karang berakhir dan air menjadi buram oleh partikel tersuspensi, terbentang ekosistem yang dibangun bukan oleh warna, melainkan oleh pasir halus, lumpur, dan kesabaran. Dasarnya lunak, hamparan berpasir, serpih cangkang, dan sisa bahan organik yang membusuk. Airnya sering keruh dan jarak pandang buruk. Cahaya matahari yang tersaring turun dalam berkas berkilau yang gemetar, tapi jarang menerangi. Tidak ada yang tampak hidup pada pandangan pertama, dan justru itulah kekuatannya. Gobi pasir sering beristirahat di dasar dengan tubuh terekspos, tetapi warnanya menyamai dasar laut. Kepala mereka pipih, mata tersamarkan, tubuh sejajar dengan tekstur pasir. Ia tak perlu mengubur tubuh untuk menghilang. Ia sudah hilang sejak awal. Kamuflase di padang pasir laut adalah pelajaran tentang kontras, keheningan, dan penempatan posisi. Bukan sekadar warna. Di sini, diam bukanlah ketenangan. Ia adalah pedang tak kasat mata. Dan para predatornya telah mempelajari satu hal penting. Untuk bertahan hidup, yang lebih baik dari tak terlihat adalah tak pernah dianggap ada sejak awal. Ikan kadal sering beristirahat di dasar laut dengan tubuh terbuka. Tetapi warnanya sangat serasi dengan lingkungan pasir di sekitarnya. Bentuk kepalanya yang pipih dan matanya yang tersembunyi memberi mereka siluet ramping yang menyatu dengan tekstur dasar laut. Gobi, khususnya gobi penggali pasir, menggali cekungan kecil atau memanfaatkan liang yang sudah ada untuk melancarkan sergapan kilat terhadap mangsa yang lewat. Sotong, salah satu kelompok paling serbaguna dari cephalopoda, kadang berburu di wilayah dasar lunak ini, bukan dengan drama perkubahan warna cepat, tetapi dengan kecepatan menipu, kelambatan yang disengaja. Sotong pasir dapat menurunkan tubuhnya ke dasar, menipiskan mantelnya, meratakan badan, lalu menggeser warna kulitnya untuk meniru pasir. Dari posisi ini, ia bisa memanjangkan tentakel makannya seperti tombak elastis yang melesat hanya ketika mangsanya memasuki jangkauan yang paling ideal. Kadang ia meniru gundukan kecil, tumpukan sedimen, atau serpihan sampah laut. Bukan demi kesempurnaan bentuk, tetapi demi kelogisan. Demi ilusi yang cukup masuk akal di panggung yang penuh kekacauan detail. Dunia berpasir dan berlumpur ini, meski warnanya pucat dan paletnya minimal, adalah medan berdenyut tegang. Tiap butir pasir bisa menyimpan predator. Tiap patch yang tampak mati bisa saja memiliki mata di dalamnya. Keheningan bukan tanda kedamaian. Ia adalah tanda perhitungan. Inilah gurita peniru, sang maestro ilusi dengan daftar peran seluas kemampuan observasinya, meski wilayah jelajahnya sempit. Saat meluncur, dua lengannya mekar ke samping, kaku, menyerupai duri, sementara tubuhnya mengikuti di belakang. Sesaat, ia menjadi ikan singa, lengkap dengan siluet sirip yang meyakinkan sebagai isyarat racun. Beberapa detik kemudian, ia meratakan tubuhnya ke dasar laut, menyembunyikan 6 lengannya ke dalam liang, hanya menyisakan 2 di luar, dengan garis hitam putih kontras. Postur, pola garis, dan geraknya menyatu menjadi kemiripan mengerikan dari ular laut, salah satu pemangsa yang paling ditakuti di terumbu. Lalu ia menekuk lagi, kali ini menyusun siluet kasar seperti kepiting laut. Bergerak menyamping, dengan realisme sendi yang kaku dan ritme langkah yang meyakinkan. Tak ada makhluk yang mengajarinya peran-peran ini. Ia mengamati, menyesuaikan diri, dan berevolusi
bukan hanya untuk tidak terlihat, tetapi untuk terlihat sebagai makhluk lain. Yang paling menakjubkan bukan sekadar banyaknya samaran, tetapi cara ia memilihnya. Gurita peniru tidak mengganti peran secara acak. Ia memilih peran yang paling tepat sesuai ancaman yang dirasakan. Saat diganggu oleh ikan betok karang, ia meniru predator yang paling ditakuti ikan kecil itu. Saat melintasi pasir terbuka, ia meniru cara bergerak dan siluet dari ikan pipih. Ini bukan sekadar insting, ini strategi. Ini pertunjukan yang dihitung dengan risiko nyawa sebagai taruhannya. Peniruan di terumbu bukan hanya milik gurita. Di kawasan Singnatide, keluarga ikan peniru lainnya juga berkembang lewat rancangan tubuh yang aneh demi menghilang dalam keramaian. Namun, di sepanjang Indo-Pasifik, ada makhluk penipu lain yang mengubah kepercayaan menjadi senjata. Ada ikan pembersih sejati, seperti ikan pembersih bergaris biru, ikan dokter terumbu yang bekerja membersihkan parasit dan kulit mati dari tubuh ikan besar. Kepercayaan pada ikan pembersih ini begitu besar hingga belut morai dan kerapu rela membuka insang dan mulut, menyerahkan area paling sensitif demi sesi pembersihan. Namun, ada tiruannya. Ikan pembersih palsu. Ia nyaris tidak bisa dibedakan dari ikan pembersih sejati. Di tempat lain, di bawah tonjolan batu dan di celah-celah terumbu karang, ikan kalajengking dan ikan kodok menunjukkan bentuk tipuan yang berbeda. Mimikri agresif, yakni peniruan yang digunakan bukan untuk bertahan, melainkan untuk memancing mangsa mendekat. Ikan kodok, salah satu kerabat keluarga ikan pemancing, adalah pelaku ilusi yang sangat mematikan. Tubuhnya mengembung, dipenuhi tonjolan seperti kutil, dan berwarna serupa spons atau karang di sekitarnya. Sementara itu, sirip punggungnya berubah menjadi umpan berdaging yang bentuknya mirip ikan kecil. Ia menggerakkannya berirama di depan mulut, seolah menawarkan makanan gratis. Ikan kecil yang terpikat oleh makanan instan itu mendekat dan langsung ditelan bulat-bulat dalam serangan yang terjadi kurang dari 1/10 detik. Tidak ada pengejaran. Si predator menyatu dengan pemandangan dan sang mangsa datang dengan sendirinya. Keberhasilan tipuan ini bertumpu pada kehalusan gerak. Jika umpan bergerak terlalu aneh, alarm bahaya bisa menyala. Jika rona kulit predator sedikit saja meleset, ia bisa ketahuan. Tetapi di sini, evolusi meruncingkan semuanya dengan presisi. Beberapa ikan kodok bahkan meniru gradasi warna dan tekstur spons yang paling umum di wilayah mereka secara mendetail. Ilusi itu sempurna dan mematikan. Namun, tidak semua penyamaran di terumbu hanya mengandalkan peniruan visual. Ada pula yang memanfaatkan kamuflase kimiawi atau penyamaran menggunakan zat alami untuk menyembunyikan bau dan keberadaan mereka. Sebagai contoh, ikan kikir harlekin mampu mengubah bukan hanya warna tubuhnya agar sama dengan karang di sekitarnya, tetapi juga jejak kimianya, sehingga ia tak terdeteksi oleh predator pemakan karang seperti ikan betok damselfish. Adaptasi ini memungkinkannya bertahan lama di antara polip karang tanpa memancing serangan defensif. Penyamarannya bekerja bahkan hingga tingkat molekuler. Di dunia laut di mana bau dan rasa sama pentingnya dengan penglihatan, mimikri biokimiawi ini menjadi lapisan bertahan hidup yang sangat penting, meski jarang terlihat dan masih sedikit teramati. Saat fenomena pemijahan massal terjadi, ketika ratusan spesies terumbu melepaskan sel telur dan sperma serentak dalam semburan yang tersinkronisasi, bentuk mimikri lain pun muncul. Beberapa ikan kecil meniru tampilan anak ikan dari spesies yang lebih besar, berlindung di dalam hiruk-pikuk momen tersebut.
Penyamaran singkat ini memberi mereka akses ke zona makan atau perlindungan dari perilaku agresif ikan lain. Ilusi itu hanya perlu bertahan sekejap, cukup lama untuk makan, kabur, atau berkembang biak. Jauh di luar terumbu karang dan dasar laut yang gelap, melewati hutan lamun dan naungan perairan pesisir, terbentanglah lautan lepas, samudra terbuka yang luas, biru, dan tanpa batas. Hamparan luas tanpa batas yang membentang ke segala arah. Di sini, aturan penyamaran berubah total. Tidak ada batu untuk berlindung, tidak ada dasar laut untuk membenamkan diri, tidak ada bentuk karang untuk ditiru. Zona pelagik adalah dunia keterbukaan. Pergerakan tak pernah berhenti. Jarak pandang sangat jauh dan risikonya kejam. Di medan yang mengutamakan ketahanan dan kecepatan ini, satu-satunya tempat untuk bersembunyi justru ada di dalam kabur itu sendiri. Salah satu makhluk paling memikat dalam strategi ini adalah cumi-cumi pelagik, terutama spesies seperti cumi punggung ungu. Tiruan Indonesia untuk Stenoteuthis, yang juga dikenal sebagai cumi terbang punggung ungu. Tubuh mereka ramping, aerodinamis, dan dirancang untuk kecepatan. Mereka melesat di zona permukaan laut, epipelagik dalam kelompok besar, menggunakan semburan air sebagai cara bergerak sekaligus bertahan hidup. Mereka berenang dengan teknik dorong jet, mengisap air ke dalam mantel berotot, lalu menyemburkannya kembali untuk melontarkan tubuh maju ke depan. Tetapi bukan hanya cara mereka bergerak yang membuat mereka sulit terlihat, melainkan kulit mereka sendiri. Kulit cumi pelagik dilapisi sel pemantul cahaya mikroskopik yang disebut iridofor. Lapisan sel yang bekerja seperti cermin mini, memecah dan mengarahkan gelombang cahaya pada sudut yang terus berubah. Saat mereka melesat, kulit itu tidak sekadar memantulkan cahaya, tetapi membiaskan dan mengarahkan ulang panjang gelombang, menciptakan kilat-kilat perak cepat yang berdenyut seperti stroboskop. Bagi pengamat di bawah maupun di samping, cumi itu tidak lagi tampak sebagai objek bertubuh, melainkan serangkaian kelip cahaya, seperti pantulan matahari di riak-riak kecil permukaan air. Kebingungan optik ini menyamarkan garis tubuh mereka. Bagi predator maupun mangsa, mereka tidak tampak seperti hewan. Mereka tampak seperti kerlipan cahaya acak tanpa bentuk, tanpa niat, tanpa struktur. Saat berada dalam kelompok, ilusi ini makin kuat. Puluhan hingga puluhan cumi melesat dalam lengkungan seragam. Kulit mereka berdenyut serentak, masing-masing kehilangan identitas, melebur menjadi badai cahaya yang bergerak cepat. Pinggain kromatofor, sel pigmen yang dapat mengembang dan menyusut cepat, ikut menjadi bagian dari pertunjukan ini, memperkuat permainan kilat, denyut, dan ilusi visual yang membingungkan mata. Penguasa ilusi berbasis gerak lainnya adalah ikan pita, terutama jenis Trachypterus bertubuh tebal, yang melayang di perairan tengah dengan keanggunan bak hantu. Tubuh mereka pipih di sisi kanan-kiri, berkilau metalik, dengan sirip punggung panjang yang bergelombang seperti kain sutra. Saat berenang, mereka tampak seperti pita yang hanyut dalam arus, bukan predator dengan bentuk tubuh jelas. Ilusi ini diperkuat oleh kulitnya yang halus seperti kaca cermin, memantulkan air di sekitarnya dengan sedikit distorsi, cukup untuk memecah siluet tubuh. Ikan pita tidak berkilau tajam, ia berkilau lembut, mengaburkan tepi tubuh, mengubah persepsi ukuran. Seekor cumi-cumi yang mendekati mangsa kadang menyalakan kromatofor dalam gelombang berkedip seperti cahaya suar, menciptakan ilusi seolah ada beberapa jalur sergap sekaligus. Mangsa yang kebingungan akan ragu, dan dalam keraguannya itu, cumi-cumi menyerang.
Fenomena ini mirip dengan strategi kamuflase silau dinamis, yang di darat juga ditemukan pada hewan cepat seperti zebra. Di laut, ilusi itu berlangsung dalam 3 dimensi, di kedalaman, di cahaya yang dipatahkan, di air yang terus mendistorsi. Paling ekstrim, ada cumi kaca pelagik, seperti cumi pelagik bening ultra transparan, yang memadukan transparansi, iridesensi, dan gerakan untuk menjadi hampir mustahil terdeteksi oleh mata. Ilusinya bukan hanya visual. Ilusinya adalah gangguan optik yang berjalan, berkedip, membias, dan berubah arah. Cara sembunyi terbaik di dunia yang tak punya tempat untuk sembunyi. Beberapa pemangsa laut juga berevolusi memanfaatkan distorsi bentuk. Belut snipe dengan tubuh panjang, tipis dan rahang memanjang seperti cambuk. Berenang dengan gelombang berliku yang membuat fisiknya tampak 2 kali lebih panjang. Atau justru mustahil diukur. Dari bawah, siluetnya berubah terlalu cepat untuk menentukan ukuran atau kecepatannya. Ia tidak berlapis baja. Ia tidak gesit dalam definisi umum, tetapi ia sulit ditangkap oleh mata maupun tubuh. Saat pemangsa lain mengoreksi arah serangan, belut itu sudah lebih dulu melengkung menjauh. Kamuflase berbasis gerak yang paling halus tidak mengharuskan hewan selalu aktif. Ia bergantung pada ilusi tak terlihat yang teratur. Bergerak cukup lama, di sudut yang tepat, menembus cahaya yang tepat, untuk menipu mata hingga kehilangan dari pandangan. Lalu berhenti sejenak, reset, memberi peluang menyerang kembali. Di laut terbuka, tempat plankton hanyut, cahaya beriak, arus bergoyang, dan semuanya terus bergerak. Gerak bukanlah tanda bahaya. Ia adalah latar. Para pemangsa ini menghilang dengan menjadi bagian dari latar itu sendiri. Bukan lewat warna, tetapi lewat kinetik. Di dunia tanpa dinding, tanpa dasar, dan tanpa langit-langit, mereka menemukan cara menyelinap di sela kerangka acuan. Mereka tidak lenyap di balik perlindungan. Mereka lenyap di dalam penglihatan itu sendiri. Dan saat mereka melesat dalam semburan denyut perak dan gerak buram, mereka bukan sekadar bersembunyi. Mereka berburu dengan topeng gerak, berkamuflase bukan lewat diam, tetapi lewat kecepatan yang tak bisa diikuti oleh mata. Ada gurita peniru yang meniru ular laut berbisa, dan ikan batu karang yang menyatu dengan pecahan karang dan bebatuan. Di habitat yang padat oleh bentuk dan warna seperti ini, penyamaran bertumpu pada detail, tekstur, pola, motif, postur, bahkan cara diam di tempat. Setiap elemen menjadi bagian dari ilusi. Evolusi di sini bekerja sangat rinci dan kontekstual. Seekor ikan bertahan hidup bukan dengan menjadi tak terlihat secara umum, tetapi tak terlihat dalam konteks tertentu. Di samping rumbai alga, di depan dinding bunga karang, atau di atas pasir tempat ia berbaring. Lingkungan langsung di sekelilingnya adalah kostum terbaiknya. Ikan sebelah pasir menekan tubuhnya mengikuti kontur dasar laut, sambil mengubah warna kulit sesuai butiran sedimen yang ia sentuh. Sementara ikan pengintai pasir mengubur diri seluruhnya, menyisakan mata dan mulut yang menatap ke atas. Ini bukan penyamaran yang berpura-pura menjadi makhluk lain. Ini adalah adaptasi yang menghapus bentuk itu sendiri. Tak terlihat berarti menjadi tekstur yang sepenuhnya menyaru dengan tanah di bawahnya. Ketika kita bergerak keluar, meninggalkan jangkauan terumbu menuju kolom air tengah, kamuflase menghadapi tantangan baru. Ketiadaan latar belakang sama sekali. Tidak ada bayang, tidak ada permukaan, tidak ada yang bisa dicocokkan. Maka organisme seperti cumi pelagis dan ikan pita harus menciptakan tipu daya dari cahaya dan gerak. Tubuh mereka berkelip dan memantulkan cahaya dalam denyut terpecah.
sedemikian rupa hingga yang melintas di air bukan lagi sosok makhluk, melainkan serpihan gerak yang buram dan tak terurai. Di wilayah tanpa dinding ini, penyamaran bukan sekadar warna atau bentuk. Ia menjadi ilusi yang ditulis oleh kilatan cahaya dan momentum kecepatan itu sendiri. Ada yang meninggalkan transparansi dan memilih pola tubuh. Ada juga yang mengembangkan bintik mata palsu atau garis belang yang memecah siluet. Evolusi tidak memberi hadiah bagi penampilan yang permanen. Ia memberi hadiah bagi penampilan yang meyakinkan di momen itu sendiri. Laut tidak peduli seperti apa wujudmu, selama strateginya bekerja. Dan perlombaan ini tidak berlangsung sepihak. Pemangsa pun terus belajar. Indera penglihatan hewan laut berevolusi untuk menembus ilusi. Banyak ikan karang memiliki mata peka cahaya ultraviolet, membuat mereka mampu melihat motif yang tak terlihat oleh mata manusia. Lumba-lumba mengurai keburaman lewat ekolokasi, mengekspos bentuk asli di balik kamuflase cahaya. Sebagian pemangsa bahkan memanfaatkan gerak sebagai senjata, memangsa-mangsa keluar dari persembunyian lewat ledakan kecepatan atau semburan cahaya mendadak. Saat tipuan semakin rumit, pendeteksian pun semakin tajam dan tekanan evolusi terus berputar tanpa henti. Sebagian besar waktu, sang maestro penyamaran tetap menjadi bayangan yang bahkan tidak sempat terlihat. Pada akhirnya, kamuflase tidak hanya mengungkap kreativitas evolusi, tetapi juga kerasnya hukum kerentanan di laut. Semua makhluk adalah pemburu dan yang diburu. Setiap gerak adalah taruhan. Pertahanan terbaik bukanlah taring, bukan pula lapisan baja, bukan juga laju tercepat, melainkan ketiadaan, kemampuan mengeluarkan diri dari cerita hingga saat yang benar-benar menentukan. Invisibility di laut bukan tentang hilang, tetapi tentang kendali. Kendali atas cahaya, bayang, tekstur, perhatian, negosiasi abadi antara keterlihatan dan kerahasiaan. Dan saat kita kembali naik ke permukaan, meninggalkan dunia perang ilusi dan pertarungan sunyi, yang kita tinggalkan bukanlah keheningan, melainkan koreografi makhluk-makhluk yang telah belajar bukan sekadar hidup, tetapi menghilang jauh lebih sempurna daripada yang pernah kita duga.